Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda di tengah lembah yang datar. Setiap harinya, dia bekerja dengan giat dan rajin di ladangnya. Sesekali pemuda ini memancing ikan di sungai yang ada di dekat rumahnya. Ikan itu dia akan makan, dan jika banyak, dia akan jual ke pasar. Nama pemuda itu adalah Toba. Di suatu sore, sesudah Toba pulang dari ladang, dia pergi ke sungai untuk memancing ikan. Tidak seperti biasanya. Ketika dia memancing, tidak sampai lama, Toba pasti mendapatkan ikan. Namun, sore itu Toba heran dan bertanya, "Kemana ikan-ikan ini? Tak satu pun yang nyangkut di kailnya." Toba hampir putus asa dan berniat ingin pulang saja. Lalu dia menarik pancingnya. "Loh, kok berat?" Wajah Toba senang dan terheran. "Ini pasti ikan besar," katanya. Toba dengan sekuat tenaga menarik kailnya, menarik ikan itu, dan benar, seekor ikan besar berwarna kekuning-kuningan tersangkut di kailnya. "Wah, ikannya cantik sekali, besar lagi. Ini pasti sangat enak dan aku akan puas memakannya." Toba dengan wajah gembira dan bersemangat mengambil ikan itu dan menaruh di tempat yang aman. Ketika itu hari sudah mulai senja. Toba pun pulang ke rumahnya sambil membayangkan betapa enaknya makan ikan besar itu. Kalau digoreng dan juga dipanggang, wah, pasti sangat nikmat. Lalu sesampai di rumah, Toba langsung menuju ke dapur, menaruh ikan itu di wadah yang besar. Kemudian dia mempersiapkan kayu bakar. "Waduh, kayu bakarku tinggal sedikit. Ini tidak mungkin memanggang ikan sebesar itu." Toba pun bergegas keluar rumah. Dia mengambil kayu bakar yang ada di kolong rumahnya, lalu kembali ke atas dan langsung menuju ke dapur. Tetapi betapa terkejutnya dia, karena ikan yang besar itu tidak ada lagi di tempatnya. Ikannya hilang. Yang ada adalah beberapa keping uang emas. Toba sangat heran dan bingung. Kemana ikan itu? Siapa yang mencurinya ya? Lalu, dari mana uang emas ini? Segera Toba berlari menuju ke kamarnya. Lalu dia membuka pintu kamarnya. Dan betapa terkejutnya lagi ketika dia membuka pintu kamarnya. Di dalam kamar itu ada seorang gadis yang berambut panjang terurai, sedang menyisir rambutnya. Lalu Toba bertanya dengan terbata-bata, Hei, siapa kamu? Kenapa kamu berada di kamarku?" Gadis itu membalikkan tubuhnya menghadap Toba dan memandang pemuda itu yang tegak kebingungan. Pemuda itu sangat terpesona melihat gadis di hadapannya yang sangat cantik jelita. Selama ini Toba belum pernah melihat gadis secantik itu. Lalu Toba bertanya lagi dengan suara pelan, "Siapa kamu?" Lalu gadis itu menjawab dengan tersenyum, "Kamu ingin tahu siapa aku?" "Iya, benar. Aku ingin tahu siapa kamu," kata Toba. "Dan sejak kapan kamu berada di kamarku ini?" "Oh, aku di sini baru saja. Kan kamu yang membawa aku ke sini," kata si gadis. "Hah? Aku yang membawamu?"
apakah kamu dari sungai itu? Tanya Toba keheranan. Betul sekali. Aku adalah jelmaan ikan yang kau tangkap itu. Jelmaan ikan yang besar dan cantik itu. Kok bisa? Kata Toba. Aku adalah putri yang dikutuk menjadi seekor ikan. Dan aku akan kembali jadi putri ketika orang pertama menyentuhku. Dan uang emas itu adalah jelmaan dari sisa sisik-sisikku. Oh, begitu ya? Dengan perasaan lega, Toba akhirnya mengerti siapa dan dari mana gadis itu. Kemudian, gadis itu mengajak Toba ke dapur untuk memasak karena hari semakin malam. Toba pun menemaninya ke dapur dan gadis itu mempersiapkan makan malam untuk mereka santap bersama. Ketika mereka sedang makan, sesekali mereka berpandang-pandangan sambil tersenyum. Toba yang selama ini hidup sendiri, bekerja sendiri, mempersiapkan makannya sendiri, berpikir dalam hatinya, "Wah, enak juga ya jika gadis ini jadi istriku. Cantik lagi. Betapa senangnya jika aku pulang kerja. Makanan sudah siap di rumah. Semuanya sudah disiapkan." "Hei, kok melamun? Ayo habisin makananmu," kata gadis itu kepada Toba sambil tersenyum manis. Oh, iya ya, iya. Terima kasih ya, sudah dimasakin," kata Toba. Setelah beberapa hari gadis cantik itu tinggal di rumah Toba. Toba pun berbicara kepadanya. "Dek, tidak pantas jika kita tinggal bersama seperti ini. Kau wanita, aku laki-laki, dan belum ada ikatan di antara kita. Maukah kau menjadi istriku?" "Maksudmu?" tanya gadis itu. "Aku ingin melamarmu menjadi istriku dan tinggal bersamaku selamanya." Gadis itu menundukkan kepalanya. Dia meneteskan air mata bahagia, lalu berkata, "Aku sangat senang mendengarnya. Tetapi jika benar-benar abang mau menjadi suamiku, aku punya satu syarat." "Apa syaratnya?" kata Toba. "Aku ingin abang berjanji, jangan menyebut atau mengatakan kepada siapapun juga tentang asal-usulku. Kita tidak boleh zina. Itu saja syaratnya." "Iya bang, hanya itu. Karena ketika abang menyatakan asal-usulku, aku akan kembali menjadi ikan dan kita tidak bisa bersama lagi," kata gadis itu kepada Toba dengan agak sedih. "Kalau cuma itu syaratnya, aku tidak keberatan. Itu kan gampang. Aku Toba berjanji akan mencintai istriku dan mengasihinya. Dan aku bersumpah tidak akan menyebut-nyebut asal-usul istriku." Si gadis itu sangat senang dan tersenyum bahagia. Akhirnya mereka berpelukan dan mereka menjadi suami istri. "Terima kasih abang." Demikianlah mereka menjadi suami istri. Lama sesudah mereka menikah, mereka belum mempunyai anak. Lalu Toba membawa istrinya kepada tetua yang berada di daerah itu, di desa-desa itu. Dan para tetua yang ada mengatakan, "Kalian berhenti makan ikan. Jadi kalian makan sayur dan nasi saja, jangan makan ikan." Dan benar, tidak lama kemudian istri Toba itu hamil. Dan ketika tiba waktunya untuk melahirkan, dia melahirkan seorang anak laki-laki.
dan mereka sangat bahagia. Lalu Toba menamai anaknya itu Samosir. Kata istrinya, "Samosir, nama itu nama yang indah. Kalau nanti ada anak kita perempuan, nanti aku yang memberi nama ya." Oke. Kemudian Samosir, anak mereka itu bertumbuh dengan baik menjadi anak laki-laki yang ganteng. Ibu dari Samosir ini, karena lama mereka tidak punya anak, akhirnya sangat-sangat memanjakan si Samosir. Dan Samosir bertumbuh menjadi anak yang agak nakal. Dia juga menjadi orang yang pemalas. Jika ibunya menyuruh dia untuk mengantar makanan kepada ayahnya, si Samosir pasti menolak dan dia hanya lari dan berlari di depan rumah bermain-main. Lalu ibunya mengatakan, "Samosir, kamu harus menjadi anak yang giat dan rajin bekerja." "Ah, tidak apa-apa ibu, kan ada ayah." Dan ibunya terus memanjakan dia. Lalu pada suatu hari, ketika ibunya sangat sibuk, dia menyuruh untuk anaknya Samosir itu mengantarkan makanan kepada ayahnya. Katanya, "Nak, ibu lagi sibuk. Tolonglah antarkan makanan ini ke ayahmu ya. Karena ayahmu dari pagi sudah bekerja keras. Dia pasti sudah kelaparan sekarang." "Ah, malas bu, ibu ajalah. Aku kan mau bermain." "Tidak boleh begitu, Samosir. Kamu menjadi anak harus patuh kepada orang tua, harus rajin bekerja. Kasihan ayahmu, dia kan bekerja dari pagi untuk makanan untuk hidup kita bersama. Ayolah antar." "Ah, malas ah." Dan akhirnya ibunya lah yang mengantarkan makanan kepada Toba di ladang. Berulang kali ibunya menyuruh Samosir untuk mengantar makanan, tetapi Samosir malas untuk mengantar. Suatu hari, ketika ibunya menyuruh Samosir untuk mengantar makanan kepada ayahnya di ladang, Samosir mau. Dia mengatakan, "Baik ibu, mari aku antar." Dengan sangat senang Samosir berjalan menyusuri sungai dan berjalan untuk mengantarkan makanan ke ayahnya. Tetapi di tengah jalan dia merasa lapar. Dia melirik terus makanan untuk ayahnya ini. Dia bilang, "Wah, ini makanan pasti enak. Aku kan sekarang sudah lapar. Aku mau makan dulu ah." Lalu dia membuka makanan itu. Dia memakan makanan untuk ayahnya. Dia menyisakan sedikit saja nasi dan lauk untuk ayahnya. Ketika dia sudah kenyang, dia katakan, "Ya sudah, aku akan mengantar untuk ayahku." Dia pergi berjalan dan menuju kepada ayahnya. Dari jauh ayahnya Toba ini melihat putranya datang mengantar makanan. Dan dia terheran, "Wah, anakku ini sudah jadi anak baik. Dia mau mengantarkan aku makanan." Ayah, aku datang." "Oh anakku, terima kasih engkau mengantarkan aku makanan. Ini makanan ayah." "Baiklah anakku, ayah sudah sangat lapar. Karena dari pagi ayah bekerja keras dan sekarang aku akan makan." Ketika ayahnya membuka makanan itu, ternyata makanan itu tinggal sisa-sisa. Lalu ayahnya berpikir, "Wah, ini pasti anakku sudah makan. Benar Samosir? Apakah engkau sudah makan makananku ini?" "Iya ayah, aku kan tadi jalan jauh. Aku kelaparan, jadi ku makan makanan ayah." Begitu. Ya udah, tidak apa-apa. Biar aja ayah makan apa yang ada." Lalu Samosir pulang kembali kepada ibunya dan mengatakan, "Ibu, aku sudah mengantarkan makanan ayah.
dan ayah sudah makan. Baiklah anakku, engkau anak harus menjadi anak yang pintar ya. Iya ibu. Beberapa hari kemudian, ibunya menyuruh lagi Samosir untuk mengantar makanan kepada ayahnya. Walaupun Samosir menolak dan akhirnya dia mau juga. Lalu Samosir berjalan seperti biasa. Dia bernyanyi-nyanyi, dia menyusuri sungai untuk membawa makanan itu. Ketika dia melihat sungai, hatinya tertarik. Lalu dia menyimpan makanan itu di pinggir sungai dan dia mandi-mandi. Dia bersenang-senang. Setelah dia lama bermain di dalam sungai, kemudian dia merasa lapar lagi. Dan dia mau lagi untuk makan makanan ayahnya. Dia membuka makanan itu, kemudian dia makan lagi. Dan dia menyisakan makanan sisa nasi yang sudah tercampur dengan kuah sayur. Lalu dia membawa kembali kepada ayahnya. Sampai di ladang, ayahnya melihat anaknya. Berpikir, wah anakku ini baik sekali. Dia mau mengantar makananku. Saat itu ayahnya sudah sangat lapar. Karena hari itu dia banyak sekali bekerja. Ketika sampai dia mengambil makanan itu, dia mengangkat makanan itu kok ringan. Samosir, ini kok makanan ini kok ringan? Apa kamu memakannya lagi? Iya ayah, memang kamu. Lalu ayahnya membuka makanan itu dan benar, makanan itu tinggal sisa-sisa dan nasi itu sudah basah dengan kuah sayur. Ayahnya sangat marah dan dia naik pitam. Dia mengatakan, dasar kamu, anak yang tidak tahu diri. Kenapa kamu tidak mengabdi kepada orang tua dan tidak paham? Aku udah bekerja dari pagi sampai sekarang dan kamu menyisahkan makananku. 1 kali engkau melakukan, 2 kali aku maafkan. Sekarang tidak. Lalu dia memukul anaknya, dia menampar si Samosir. Samosir menangis dan dia mengatakan, dasar kamu anak ikan. Lalu mendengar itu, ketika dikatakan dasar kamu anak ikan, si Samosir menjadi sedih dan dia menangis. Apakah benar aku anak ikan? Mengapa ayah mengatakan aku anak ikan? Memang kamu dasar anak ikan. Lalu Samosir berlari pulang ke rumahnya. Dia berlari di tengah jalan, dia sungguh-sungguh merasa sedih dan dia menangis. Ketika dia bertemu dengan ibunya, dia mengatakan, Ibu, aku dipukuli ayah. Kenapa nak kau dipukuli? Apakah kamu makan lagi makanan ayahmu? Iya ibu, aku makan. Ayah tadi marah besar. Nah itu kan, ibu kan sudah bilang, kamu tidak boleh seperti itu, harus taat. Kasihan ayahmu sudah bekerja keras untuk kita, tetapi kamu makan makanannya. Iya, maafkan aku ibu. Ibu, ayah mengatakan aku anak ikan. Apa? Ayah mengatakan itu? Iya ibu, apakah benar ibu aku anak ikan? Aku kan punya ibu. Ibu kan ibuku. Aku bukan anak ikan. Hati ibunya sangat sedih dan dia memeluk Samosir. Di dalam hati ibunya dia berpikir, suamiku sudah melanggar sumpahnya. Dia benar-benar tidak mendengarkan dan melanggar janji yang dia sudah sampaikan kepadaku. Ibunya menangis. Lalu dia berbicara kepada Samosir. Samosir anakku, sekarang juga pergilah kamu ke bukit sana. Pergilah mendaki ke bukit itu, karena sebentar lagi akan Pergilah, Samosir anakku. Pergilah kamu ke bukit itu. Mendakilah ke bukit itu yang paling tinggi. Dan engkau panjatlah pohon yang paling tinggi. Karena sebentar lagi akan terjadi bencana besar anakku. Ibu, bagaimana ibu? Aku pergi sendiri. Iya anakku, pergilah, berjuanglah kau, pergilah.
Kemudian dengan sangat sedih, anaknya Samosir ini meninggalkan ibunya. Dia pergi menuju bukit itu. Dia mendaki sambil mencucurkan air mata. Kemudian dia memanjat sebuah pohon yang sangat tinggi dan dia terus berada di pohon itu. Tiba-tiba terjadilah ketika ibunya menangis dengan sedihnya. Terjadilah gelap gulita, kilat dan juga gemuruh guntur di langit. Kemudian terjadilah badai yang sangat besar. Hujan deras yang sangat deras itu turun. Hujan deras turun. Kemudian air sungai itu meluap menjadi air bah. Seluruh daerah itu tergenang oleh air. Lalu Toba di tengah ladang, ketika dia ingin pulang, dia heran. Loh, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa kok tiba-tiba ada air bah? Kenapa tiba-tiba semuanya seperti ini? Dia tidak sempat sampai di rumah dan dia hanya berteriak, tolong, tolong, tolong. Tidak ada yang bisa menolongnya. Dan akhirnya Toba pun tenggelam ke dalam air itu dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lalu istrinya yang sangat sedih, dia pergi ke tengah air itu dan kemudian kembali menjadi seekor ikan. Mereka tidak bisa bersama lagi. Istrinya menjadi seekor ikan kembali. Toba sudah mengakhiri hidupnya di tengah air. Dan anaknya Samosir, ketika dia sudah sampai di puncak bukit itu, di atas pohon yang paling tinggi itu, tidak lama kemudian hujan berhenti turun. Dan badai pun itu reda. Tinggallah anaknya Samosir di tengah-tengah air itu. Demikianlah kisah Danau Toba. Air yang tergenang itu menjadi Danau Toba di Sumatera Utara. Dan bukit yang ada di tengah-tengah danau itu disebut dengan Pulau Samosir. Karena di sanalah Samosir hidup tinggal sendiri. Demikianlah kisah Danau Toba dari Sumatera Utara.